Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Trimedika, kembali lagi di Bincang-Bincang Trimedika. Kali ini bersama saya Zahrotul Ula dari bagian Humas dan Gizi. Di depan saya sudah ada narasumber yang istimewa, yang spesial banget. Saya izin perkenalkan dulu ya. Beliau adalah Apoteker Nur Idian Islami S.Farm atau bisa Bagian ya? Iya. Bagian pendidikan S1-nya di Universitas Andalas, profesi apotekernya juga di Universitas Andalas Padang. Tahun masuk kerja di Klinik Trimedika tahun 2024 ya. Jadi di sini udah kira-kira 6 bulan ya, dari Januari ya Mbak ya. Dan pelatihan-pelatihan yang sudah diikuti oleh Mbak Dian, yang pertama ada gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat, yang kedua ada tata laksana pengobatan nyeri pada pasien dengan gangguan lambung, yang ketiga ada penggunaan antibiotik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ya, jadi di bincang-bincang kali ini kita kedatangan tamu dari apoteker ya yang akan membahas seputar pastinya seputar bagaimana penggunaan obat dan lain sebagainya gitu ya. Dan tema bincang-bincang kita kali ini adalah mari bijak dan cerdas dalam menggunakan obat ya. Jadi sahabat Trimedika semua yang nonton bincang-bincang ini atau podcast kali ini bisa kalau dengan sesama karena akan banyak gitu ya informasi-informasi yang sangat bermanfaat, sangat berguna pastinya bagi sahabat Trimedika semua. Terus ketika sahabat mengonsumsi obat-obatan gitu yang diberikan dari apotek gitu ya. Mbak Dian gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah hari ini bisa bergabung di sini dengan Mbak Ula. Kita bakal bahas topik yang menarik dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Udah siap berarti ya Mbak ya untuk berbagi hari ini gitu ya. Oke, jadi di sini saya punya beberapa list pertanyaan ya Mbak ya. Yang mana semoga di sini tuh mewakili sahabat Trimedika semua gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan di sini mewakili sahabat semua dan terjawab gitu ya pertanyaan-pertanyaan dari sahabat semua. Nah, kita kan temanya adalah bijak dan cerdas menggunakan obat nih ya Mbak ya. Nah, yang pertama, sebenarnya apa sih yang dimaksud dari bijak dan cerdas dalam menggunakan obat itu sendiri? Ya, jadi kenapa kita angkat tema bijak dan cerdas dalam menggunakan obat? Ini terkait dengan program pemerintah sendiri dari Kementerian Kesehatan. Ada namanya sebuah gerakan. Gerakan itu disingkat dengan Gema Cermat. Gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Nah, jadi memang dari masyarakatnya sendiri yang harus cerdas. Tidak hanya tenaga kesehatannya saja yang memberikan edukasi, memberikan informasi, tetapi masyarakatnya juga harus bijak dan cerdas. Jadi untuk bijak dan cerdas itu adalah masyarakat diharapkan untuk punya kesadaran, punya kepedulian, dan punya pemahaman tentang penggunaan obat yang baik dan benar. Karena yang mengonsumsi obat itu sendiri adalah klien pasien itu sendiri. Setelah obat diserahkan oleh apoteker atau petugas farmasinya nanti, sesampai di rumah, pasien atau masyarakat itu sendirilah yang akan mengkonsumsi obat. Nah, informasi, edukasi yang sudah disampaikan oleh petugas kesehatan itu sebenarnya dibilang cukup, tapi masyarakat harus juga punya keinginan, inisiatif untuk mencari lebih dalam informasi tentang obat yang akan digunakan, baik itu untuk dia sendiri maupun untuk keluarganya, terutama untuk ibu-ibu yang punya anak yang sering sekali sakit, apalagi sekarang musim hujan ya. Kemudian juga ibu-ibu sering vitamin anaknya gimana nih, terus obat-obat yang sudah dikasih juga nanti nyimpannya bagaimana, segala macamnya ya. Nah, ada sebuah istilah yang dicari ya supaya mudah mengingat untuk kita menggunakan obat yang baik dan benar, yaitu dagusi. Nah, dagusi itu singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Bagaimana kita mendapatkan obat yang benar, di mana tempat yang mendapatkan obat itu bermutu dan berkualitas, terjamin keamanannya. Kemudian, bagaimana cara menggunakan obat itu sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Kemudian dagusi, simpan. Nah, di mana sih kita harus menyimpan obat di rumah? Kadang kan kita dapat obat ditaruh aja sembarangan. Apakah penyimpanannya itu sesuai atau tidak? Karena itu akan mengganggu dari kondisi obat itu sendiri. Yang namanya obat itu adalah zat kimia. Dia butuh kondisi tertentu agar tetap stabil, agar tetap punya khasiat
yang bagus ketika dia tidak disimpan di tempat yang benar sesuai dengan aturan dan kondisi yang seharusnya, maka itu akan menyebabkan obat itu bisa rusak dan tidak stabil sehingga efek terapinya juga akan berkurang, Mbak Ula. Oke, yang tadi kan didapatkan gunakan, simpan dan buang. Nah, yang pertama gitu ya, di mana sih tempat gitu ya, atau kita dapat mendapatkan obat tuh yang bermutu gitu atau terjamin itu di mana sih Mbak sebenarnya? Ya, jadi sarana kita mendapatkan obat itu ada banyak ya. Yang pertama tentunya di fasilitas kesehatan. Ada rumah sakit, kemudian ada puskesmas, kemudian ada klinik, mungkin praktek dokter mandiri, bidan mandiri, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita bisa mendapatkannya di apotek. Apotek, ada juga bisa di toko obat, seperti itu. Itulah yang disarankan, tempat-tempat resmi yang ada izinnya. Menyangkut obat, itu adalah zat yang memang ada pengawasannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di negara kita. Jadi, seharusnya, sebaiknya kita mendapatkan obat itu di tempat yang sudah ada izinnya dan diawasi dan dikelola oleh orang yang juga ada izinnya. Seperti di klinik, rumah sakit itu ada dokter yang meresepkan, ada apoteker nanti yang akan menyiapkan obatnya di bagian apoteknya. Kemudian, kalau kita tidak pergi ke rumah sakit atau berobat dengan dokter, kita mungkin ketika mendapatkan keluhannya seperti pusing, sakit kepala, sakit gigi, bisa saja kita flu, ingin berobat sendiri saja karena biasa menggunakan obat itu. Kita bisa mendapatkannya di apotek atau kita bisa mendapatkannya di toko obat berizin. Saya tidak menyarankan untuk mendapatkan obat di warung atau toko-toko biasa. Kenapa? Karena di toko-toko itu tidak ada orang yang mengerti akan produk yang dijual tadi, yang paham akan obat itu sendiri. Jadi sebaiknya kita beli obat itu di apotek atau di toko obat berizin. Kalau yang ada apotekernya itu yang apotek. Kalau toko obat berizin biasanya hanya ada tenaga teknis kefarmasinya saja. Seperti itu. Tapi tetap toko obat itu ada izin. Jika kita membeli obat di warung seperti itu, kita tidak tahu ya apakah obat itu didapatkan dari mana, dari segi kualitas dan keamanannya. Kemudian ada juga obat di warung yang bisa diecer ya, bisa dibeli 2 tablet, 3 tablet. Nah, ketika digunting Mbak Ula, kita nggak tahu lagi expired date-nya kapan. Betul. Jadi itu sangat berbahaya. Jadi disarankan kepada seluruh masyarakat, dapatkanlah obat itu di tempat yang sudah terjamin, seperti fasilitas kesehatan, apotek, dan toko obat ini. Nah, itu penting banget ya sahabat semua. Jadi ketika kita merasakan ketidaknyamanan atau merasa sakit dan ingin mengobati diri kita sendiri, penting untuk membeli obat tadi di tempat yang terjamin gitu. Yang terjamin itu kayak gimana? Yang pastinya punya izin. Iya. Terus itu penting sekali harus punya izin. Gak cuma tempatnya aja yang ada izinnya, tapi orangnya juga yang di dalamnya gitu yang memberikan pelayanan juga mendapatkan izin gitu. Jadi paling aman sebenarnya beli di klinik, di apotek dan juga toko obat berizin dan toko obat berizin. Dan tidak disarankan untuk membeli obat-obatan di warung ya, karena tadi yang memberikan obat ya yang punya warung dan yang punya warung belum tentu dia punya. Ya memang tidak mengerti karena bukan ininya dia juga ya. Kapasitasnya dia juga seperti itu. Nah, itulah yang dituntut masyarakat itu untuk cerdas dan bijak, Mbak Gula gitu. Karena untuk pengawasan sampai ke sana mungkin tidak bisa ya dari Bepomnya. Jadi masyarakatnya lagi. Jadi ada 2 arah ya, dari pemegang kebijakan sendiri dan juga sebagai masyarakat, sebagai konsumennya nanti seperti itu. Jadi penting banget untuk sahabat semua bijak ketika pertama membeli obat gitu ya, atau mendapatkan obat. Oke, nah kalau misalnya tadi kan kita udah bicarakan kalau membeli obat di warung atau swalayan itu tidak disarankan ya Mbak Dian ya. Nah tapi ada nggak sih sebenarnya obat-obat yang boleh nih kalau misalnya kita beli di swalayan atau di warung? Nah kira-kira obat seperti apa yang masih boleh kita beli dari swalayan atau warung? Ya, jadi sebenarnya dibilang tidak disarankan, tapi nyatanya ada yang jual di warung, di swalayan seperti itu ya. Ada sudut tertentu itu jualan obat gitu. Ada memang boleh, itu seperti suplemen ya, suplemen untuk anak-anak, vitamin itu boleh. Dan ada obat yang berlogo hijau. Nah, jadi sebelumnya mulai kita kenal dulu ya golongan-golongan obat. Ya. Obat itu ada golongan-golongannya. Kalau kita lihat di obat itu ada di sudut kanan atas bulat. Ada warnanya, ya. Ada yang warna hijau, lingkaran hitam, itu obat bebas. Jadi obat bebas itu adalah obat yang bisa kita dapatkan tanpa resep dokter.
Seperti itu contohnya ya paracetamol gitu. Nah, makanya obat itu mungkin bisa didapatkan di swalayan atau di toko bukan toko obat seperti itu. Nah, cuman ketika kita mendapatkan obat di toko atau swalayan tersebut, kita juga harus bijak, harus hati-hati ketika membeli. Perhatikan pada kemasannya, apa kandungan obatnya, berapa dosisnya, dan berapa kali penggunaannya, serta penyimpanannya juga kita perhatikan. Dan satu hal yang paling penting adalah kadaluarsa obatnya. Seperti itu. Kalau kita berobat ke apotek, ketika kita dapat obat, kita bisa tanya lagi ke petugasnya. Karena memang kapasitas petugasnya mengetahui hal itu dan memberitahukan itu. Apa obatnya ya, pakainya berapa kali sehari nih. Terus sebelum makan atau setelah makan. Dan juga ini expired date-nya masih lama atau enggak, seperti itu. Ketika Mbak Ula misal mepet nih ke Solen aja deh, kayaknya dijual paracetamol pusing gitu. Nah, pada saat itu kita tinggal ambil dan bayar sama kasirnya. Tidak ada lagi informasi yang kita dapatkan. Nah, itulah lebih disarankan di apotek atau toko obat seperti itu. Kemudian yang kedua, ada obat yang lingkaran hitam di dalamnya warna biru. Lingkaran hitam warna Dalamnya warna biru, iya pasti. Jadi setelah ini silakan kalau dapat obat atau ada obat di rumah, perhatikan ini obatnya tergolong apa ya? Apakah obat bebas? Apakah obat yang biru itu bebas terbatas? bebas terbatas. Ya, dia bebas terbatas. Terbatasnya apa? Karena di obat yang ada logo biru itu pasti ada di bawahnya P1 sampai P6 itu tuh adalah perhatian. Jadi harus ada yang kita perhatikan. Awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Awas obat keras, tidak untuk ditelan. Nah, jadi ada perhatian-perhatian yang harus kita baca. Jadi diharapkan untuk masyarakat cerdas dan bijak itu adalah ketika dapat obat gak langsung dimakan. Ini obat apa nih, sakit kepala, langsung diambil langsung jangan. Kita baca dulu aturan pakai, apakah ada peringatan di sana, ada keterangan kita simpannya pada suhu berapa, dalam kondisi seperti apa. Nah itu dia sebenarnya obat bebas terbatas ini itu obat keras Mbak Ula, tapi penggunaannya boleh tanpa resep dokter, tapi harus ada perhatian di bawah tadi. Harus membaca instruksi. Ya, ada. Pokoknya di kemasan obat itu ada standarnya oleh BPOM. Kemasan itu harus mencantumkan apa saja. Seperti itu. Di dalam obat juga kalau misalkan ada obat yang pakai box ya, di dalamnya pasti ada brosur. Nah, itu dilengkap lagi kalau mau dibaca. Nah, karena kadang kan masyarakat ketika dapat obat, ya udah sih dibuang aja, saya tidak peduli dengan apa yang ada di tulisan di obat itu. Nah, sekarang kita mari menjadi masyarakat yang cerdas dan bijak dalam menggunakan obat seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang huruf merah K. Oh iya, Ya, itu melihat ya, itulah yang menjadi problematik saat sekarang ini. Semua antibiotik itu golongannya K, Mbak Ula. Obat keras dan obat-obat yang lainnya ya, obat-obat penyakit yang lainnya ada juga obat keras. Nah, obat keras ini itu harus didapatkan dengan resep dokter seperti itu. harus dengan resep. Iya, dan tidak jarang di warung jual obat keras, bayangkan gitu. Ya, warung juga menjual amoxicillin Mbak Ula sekarang. Nah, itulah yang kita takutkan. Ini permasalahannya nanti lari ke resistensi antibiotika. Menjadi permasalahan yang salah satu yang mengancam kesehatan global saat ini. Dia tidak muncul permukaan, tapi suatu saat akan pecah menjadi sebuah masalah yang besar bagi kesehatan dan mengancam nyawa Mbak Ula. Masalah resistensi juga. Itu. Dan ada juga obat golongan psikotropika dan narkotika. Kalau narkotika itu dia lambangnya palang merah. Itu sangat jarang ditemukan masyarakat sih. Ya. Ada di rumah sakit kecuali ada keluarganya mendapatkan terapi narkotika, dari narkotika. Jadi masyarakat harus tahu juga nih di obat itu ada lambang-lambang bulat, warnanya beda-beda itu apa ya gitu. Jadi tadi ada golongan-golongannya Iya, sendiri, obat ada sendiri. obat itu sendiri, dan yang biasanya ada di swalayan dan boleh ada di swalayan atau di Iya. toko itu yang hijau. Ya. Kalau yang selain hijau berarti Nggak boleh harusnya. nggak boleh harusnya ya, Iya. harus beli di apotek. Oke. Dan toko obat berizin juga tidak boleh menjual obat keras Mbak Ula. Oh seperti itu. Iya, di toko obat berizin itu dia hanya batas menjualnya obat bebas terbatas yang warna biru. Yang warna biru tadi ya. Iya. Jadi untuk obat keras itu udah harusnya kita dapatkan di apotek yang ada apotekernya.
Seperti Antibiotik itu harus didapatnya di apotek. iya, di tempat kita berobat. Dan di apotek sendiri, kalau kita beli antibiotik, pasti apoteker atau petugas farmasinya menanyakan resepnya mana. Karena tidak akan dijual tanpa resep dokter. Antibiotik itu harus berdasarkan diagnosa dokter. Setelah pasien didiagnosa, ini sakitnya kenapa, baru dibuat diresepin sama dokternya antibiotiknya ini. Bukan kita yang nentuin sendiri, dah. Ini yang sering kita temui di lapangan. Masyarakat, misal ya, saya lagi pelayanan di klinik medika. Kok nggak dapat antibiotik gitu? Gak semua sakit itu harus dapat antibiotik. Antibiotik itu membunuh kuman. Tidak semua sakit kita, penyakit kita disebabkan oleh kuman. Ada disebabkan oleh virus juga, oleh jamur. Ya, jadi kalau kita disebabkan oleh virus, kita minta antibiotik atau kita minum antibiotik sendiri, yang ada apa? Kuman menjadi kebal. Dan penyakit kita yang disebabkan oleh virus itu tidak terobati jadinya. Harusnya ketika dia terinfeksi virus, yang dikasih adalah antivirus, bukan antibiotik. Seperti itu. Nah, jadi itu lagi. Masyarakat dituntut cerdas dan bijak lagi dalam hal antibiotik tadi. Ya betul Kak. Jadi antibiotik ini gitu ya. Tadi yang perlu ditekankan adalah tidak semua penyakit perlu antibiotik gitu ya. Itu di garis bawah Di garis bawah. Ya. Jadi misal berobat nih ke dokter nggak dapet antibiotik, berarti memang bukan resepnya antibiotik Gitu gitu ya. Jadi jangan menganggap setiap kita berobat harus ada antibiotiknya. Itu salah besar sekali. Dan tidak boleh mengonsumsi antibiotik di luar resep dokter gitu ya. Benar, kita tentuin sendiri, kita minum antibiotik ketika kita pusing, ketika demam itu nggak bisa, nggak boleh. Gitu. Jadi harus dokter. Dan satu lagi, ketika kita dapat antibiotik, Mbak Ula, dihabiskan Mbak Ula. Nah, itu lagi. Sebenarnya berat memang kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat itu memang masih rendah. Sangat rendah malah. Apalagi pasien yang harus mengkonsumsi obat setiap hari. Itu sangat rendah. Faktornya bosan, kemudian lupa karena punya aktivitas yang lumayan sibuk seperti itu. Nah, hal itulah yang harus menjadi perhatian kita pada saat mengkonsumsi antibiotik. Jadi, antibiotik itu ketika tidak kita habiskan, badan kita udah kerasa sehat. Tetapi bakteri penyebab penyakit di dalam tubuh itu masih ada, Mbak Ula. Kita umpamakan ya, ada 10 bakteri yang bikin kita sakit, kita terinfeksi. Akhirnya kita jadi sakit ya. Setelah kita ke dokter, kata dokter kita dapat antibiotik. Diresepin lah misalnya amoxicillin ya. Kata dokter ini diminum sampai habis. Nah, ternyata setelah kita minum 4 tablet, udah enak, udah sehat, udah biasa lagi kondisi kita tidak terasa sakit lagi, rasanya udah bisa beraktivitas seperti biasa. Karena males, kan kita berpikir ya udahlah udah sehat, ngapain harus dihabisin seperti itu. Ada 6 tablet lagi yang sisa gitu. Tahu nggak apa yang terjadi di dalam tubuh? Apa tuh yang terjadi? Yang terjadi di dalam tubuh adalah 10 tadi harusnya membunuh 10 kuman, Mbak Ula. Kita umpamakan ya. Kita baru makan 4. Kita baru makan 4, sisa 6. Yang 6 tadi kumannya di dalam tubuh masih hidup dan dia akan terus berkembang biak. Sedangkan kuman di dalam tubuh itu dia sudah kenal dengan amoxicillin karena sebelumnya sudah kita konsumsi. Dia udah kenal, oh jadi senjatanya buat bunuh kita namanya amoxicillin seperti itu. Tapi untuk jatah untuk membunuh mereka yang 6 lagi nggak kita makan, akhirnya mereka menjadi kebal. Itulah yang kita sebut dengan resistensi. Resistensi itu di mana bakteri itu kebal terhadap antibiotik. Ini lama-lama orang itu ketika sakit dikasih obat yang sama itu tidak akan mempan lagi, Mbak Ula. Itu yang bahaya. Jadi dia bakal diresepin antibiotik yang di atas itu lagi. Dosisnya bertambah. Dosisnya bertambah atau jenis antibiotiknya yang generasi yang di atas itu. Harganya lebih mahal lagi, Mbak Ula. Nah, jadi antibiotik ini ketika resistensi itu akan menyebabkan mahalnya biaya pengobatan jadinya seperti itu. Kenapa bisa terjadi resistensi itu? Di mana bakteri itu nanti akan menjadi lebih kuat, Mbak Ula. Dinding selnya menjadi lebih kuat, mutasi dari DNA di bakteri itu akan berkali lipat. Sehingga ketika diberikan obat yang sama, dia tidak akan bisa menembus dinding sel bakteri dan bakterinya tidak bisa dibunuh. Itulah yang resistensi. Nah, ini penting banget ya terkait antibiotik ya. Iya. Tadi kita dapat informasi terkait antibiotik. Nah, konsumsinya tuh harus habis. Jadi, sahabat Trimedika semua gitu ya, ketika diresepkan oleh dokter antibiotik itu harus habis. Iya, dihabiskan. Mau nggak mau harus habis. Ketika dapat obat, juga gimana caranya
supaya nggak lupa gitu ya konsumsinya, jadi habis gitu. Karena tadi ya bahayanya adalah resistensi. Resistensi itu akan berdampak terhadap tadi mutasi dari kumannya ya. Yes. Terus jadi ketika kita terkena penyakit yang sama atau berulang gitu ya, kita harus menaikkan tingkat obatnya gitu ya. Level antibiotiknya dinaikin. Antibiotik yang sebelumnya itu tidak akan bisa lagi mengobati kita. Gitu, dan akhirnya biaya pengobatannya pun jadi karena antibiotik kalau misalkan golongan udah naik ya lebih mahal lagi. Jadi ini penting banget untuk sahabat Trimedica, habiskan nggak cuma antibiotik ya, tapi kalau misalnya ada obat-obat lain yang yang harus dihabiskan, di etiketnya ditulisnya dihabiskan, kita habiskan. Jadi paling penting antibiotik untuk dihabiskan, tapi juga obat-obat lain ketika apotekernya itu menyampaikan, oh ini dihabiskan ya Bu, Pak, Kak, dan lain sebagainya, maka dihabiskan gitu, karena memang sudah resepnya gitu dari dokter gitu untuk dihabiskan. Menarik sekali ya, tadi kita dapat informasi terkait konsumsi antibiotik. Nah, lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Kapan sih kita harus tahu gitu ya, atau kapan batas penggunaan obat yang kita konsumsi gitu? Ketika udah dibuka nih, nah itu tuh batas bisa dikonsumsinya tuh sampai kapan? Jadi di dalam dunia perobat-obatan ini ya, batas penggunaan obat itu ada dua macam Mbak Ula. Ada yang kita kenal dengan ED ya, expired date. Itu kita bisa lihat di kemasannya. Misal expired date-nya Juni 2025. Nah, ada juga expired date itu yang ada tanggal, ada juga yang tidak ada tanggal. Kalau misal ada tanggal nih 10 Juni 2025, berarti terakhir digunakan itu batasnya tanggal 10 Juni 2025. Tapi kalau tidak ada tanggalnya, Juni 2025 aja, berarti batasnya adalah akhir dari bulan itu. Misal tanggal 30 di akhir bulan itu tanggalnya. Berarti terakhir digunakan itu adalah 30 Juni 2025. Karena ada juga beberapa pasien, karena di sana dituliskan misalkan Juni 2025 atau sekarang Juli ya, Juli 2024. Boleh nggak sih kita pakai, kan udah bulan Juli, masih boleh. Karena tidak ada dicaturkan tanggalnya. Berarti kadaluarsanya sampai pada tanggal terakhir di bulan tersebut. Seperti itu. Nah, itu untuk yang expired date. Ada satu lagi istilah yang sebenarnya selalu ditanyakan pasien ya ketika berobat, tapi istilahnya mungkin jarang mendengar, yaitu namanya BUD. Apa tuh BUD? BUD itu beyond use date. Jadi waktu batas penggunaan obat. Nah, apa sih bedanya antara BUD dengan ED tadi, expired date? BUD itu adalah berapa lama sih obat itu masih bisa kita gunakan setelah kita buka atau kemasan primernya kita rusak. Nah, seperti itu. Contoh Mbak Ula, sirup ya. Itu yang paling sering sekali ibu-ibu nih yang anaknya berobat, kalau misalkan nanti sirupnya nggak habis, saya simpan boleh nggak? Terus berapa lama sirup itu boleh digunakan lagi? Nah, jadi BUD itu kita hitung sejak kemasan kita buka. Seperti itu. Sejak dibuka ya, buka kemasannya. Misalnya kita berobat hari ini, kita cek dulu. Oh, sirupnya aman nih, ED-nya 2027 nanti, bulan Januari misal. Kita buka. Nah, mulai terhitung hari itu, kita tidak menggunakan expired date lagi. Kita menggunakan BUD lagi. Nah, BUD itu, setiap jenis sediaan obat itu beda-beda. Yang tablet beda, yang racikan beda, yang salep beda. Dan ini tidak tertulis di kemasan obat, seperti itu. Nah, dari mana kita tahu? Kita tanyakan saat kita menerima obat. Setelah lagi balik ya, masyarakat cerdas dan bijak dalam melakukan obat. Nah, kalau kita boleh bahas sedikit ya, saya mau nyampe yang penting-penting aja Mbak Ula. Kalau misalkan ibu-ibu mendapatkan resep racikan berupa puyer ya dari dokternya, itu kalau di sini kita puyernya udah bukan yang ingat gak sih waktu kita kecil lipat-lipat Mbak Ula. Oh iya, betul. Itu kan pada zaman dulu ya, sebenarnya itu tuh masih ada udara yang masuk gitu, karena dia tidak selimut kan, nggak kedap udara. Nah, kalau sekarang rata-rata puyer itu sudah pakai kantong yang dipres seperti itu, jadi sudah aman. Nah, obat yang dipuyer berupa tablet yang dipuyer tadi itu berarti kan sudah kita buka dari kemasan aslinya dari pabrik, udah kita olah sendiri lah, kita giling atau kita jadikan serbuk. Yang tablet tadi kita masukkan ke dalam kantong puyer. Itu setelah obat kita terima, itu maksimal penggunaannya 6 bulan saja.
6 bulan untuk racikan. Ya, resep racikan yang clear ya. Iya. Yang clear. Jadi maksimal 6 bulan saja. Karena ada juga tuh yang pasti nanya, ini berapa lama ya maksimal, boleh nggak sih saya simpan? Kita bilang boleh. Karena kita di sini biarnya ini ya pakai kantong clear, jadi nggak ke dalam udara. Dengan catatan pada saat mau menggunakan lagi, walaupun maksimal 6 bulan nih, diperhatikan lagi kondisi fisik dari obat tersebut. Jangan sampai ada gumpalan, ada perubahan warna dan segala macamnya. Berbeda dari bentuk fisik obat pada saat pertama kali kita terima, itu disarankan jangan lagi 4 bulan. Nah, tadi kan obat racikan ya. Nah, saya penasaran nih tentang obat sirup tadi. Iya, sirup. Kalau sirup tuh gimana? Karena kan dulu saya kecil juga kan kalau anak kecil dulu demamnya nggak yang berminggu-minggu kan, cuma berapa hari berobat demam nggak habis tuh. Nah saya kalau saya ingat kayaknya itu obat demam dulu lama dia ada di kulkas gitu. Kalau untuk obat sirup sendiri yang bukan racikan ya, misalkan kita dapat obat sirup paracetamol, berarti udah bentuknya larutan sirup seperti itu bisa kita cek dulu ED-nya Mbak Ula. Nah, ED-nya itu kalau misalkan ED-nya setahun lagi, berarti masa penggunaannya sama dengan expired date-nya tadi. Tapi kalau misalkan ED-nya itu lebih dari 1 tahun, setelah obat kita buka, maka ED-nya menjadi 1 tahun maksimal. Jangan diikutin lagi ED yang ada tertulis di botolnya. Jadi untuk sirup ini maksimal 1 tahun. Selama kondisinya masih bagus dan penyimpanan kita sesuai dengan apa yang tertulis di kemasan obat. Karena kita harus baca juga di kemasan obat. Simpanlah obat di bawah suhu sekian. Iya, Ada betul, tuh betul. Ada di gitu. suhu kulkas. Nah, sering salah di suhu kulkas. Suhu kulkas itu 2-8 ya suhunya. Jangan di freezer. Obat bakal beku. Jadi kalau misalkan 28-8 itu, taruhnya di pintu yang kulkas itu. Jadi bawah Ya, jangan di freezer. Itu sering salah juga. Nah, kalau untuk obat sirup itu sendiri ada juga yang diracik Mbak Ula. Sirup kering tau nggak Mbak Ula? Jadi belum pernah dapat. belum dapat ya. Itu biasanya buat anak-anak. Antibiotik yang sirup kering itu banyak. Misalkan amoxicillin, cefixime, segala macam. Itu serbuk. Tapi tidak dalam botol sirup. Nah, nanti kita kasih air. Oh, seperti itu. Nah, itu namanya sirup racikan atau sirup kering yang kita tambahkan melalui sendiri. Nah, itu maksimal penggunaannya adalah 7 hari saja saya sarankan. 7 hari. Dan juga dia sebenarnya antibiotik Mbak Ula. Kalau batas penggunaannya maksimal 5 hari harusnya udah habis. Nggak mungkin disimpan. Nah, seperti itu. Kalau yang disampaikan beberapa literatur itu 7-14 hari maksimal. Tapi kalau saya ke pasien nyampeinnya maksimal 7 hari saja, Bu. Lebih dari 7 hari obatnya dibuang, jangan disimpan lagi.